Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ke-11 ini, saya akan membahas tentang studi kasus valuasi ekonomi biodiversitas. Nah, di studi kasus pertama dengan judul Manfaat Reforestasi di Pesisir Kroasia. Jadi ketika World Bank membiayai reforestasi atau eh, penghutanan kembali di pesisir Kroasia, maka muncullah pertanyaan, kenapa program ini harus dilakukan? Apa manfaat tambahan jika dilakukan reforestasi ini? Bukankah hutan tersebut akan mengalami regenerasi secara alami dengan menggunakan pendekatan nilai perubahan aliran manfaat? Pendekatan kedua dari 4 pendekatan yang sudah kita pelajari, World Bank berusaha menghitung cost and benefit atau biaya dan manfaat dari program yang akan dijalankan. Nah, gambar ini menunjukkan hasil setiap lokasi reforestasi. In case ekspektasi manfaat dibandingkan dengan ekspektasi biaya. Gambar hitam bagian bawah menunjukkan biaya yang dikeluarkan, sedangkan bagian atas adalah manfaat yang terdiri dari nilai landscape. Mungkin nilai landscape ini bisa dijadikan untuk nilai wisata, kemudian nilai berburu atau hewan yang dapat dimanfaatkan, kemudian ada produksi kayu dan pencegahan erosi. Dari hasil analisis yang dilakukan, ternyata manfaat atau benefit yang dihasilkan pada setiap tempat itu berbeda-beda. Ada yang menghasilkan nilai negatif, seperti ini, lebih besar yang hitam ya. Kemudian ini, dan bagian ini. Nilai yang didapatkan berbeda setiap lokasi berdasarkan pada karakteristik lokasinya. Sehingga lokasi dengan keuntungan atau manfaat yang tinggi bisa dikembangkan, sedangkan lokasi dengan keuntungan rendah atau manfaat yang rendah dapat dipindah atau diganti dengan lokasi lain, atau memilih lokasi tambahan untuk memenuhi target reforestasi. Oke, kemudian ada studi kasus kedua, yaitu nilai hutan bakau sebagai tempat pembibitan ikan di Thailand. Jadi hutan bakau bisa menyediakan sejumlah jasa, yang seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan 9, penggunaan jasa langsung dan tidak langsung ya. Jadi penggunaan jasa langsung untuk bakau, misalkan kayunya di hutan bakau tersebut bisa digunakan untuk kayu bakar. Kemudian hutan bakau tersebut bisa digunakan untuk rekreasi dan lain-lain. Serta jasa tidak langsungnya seperti perlindungan badai dan perannya sebagai tempat berkembang biak ikan. Nah, di sini dilakukan penelitian hutan bakau dalam kehidupan siklus spesies ikan. Dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada kerang dan ikan demersial. Atau ikan demersial itu ikan yang hidup di lumpur. Dilakukan analisis statistik hubungan antara populasi ikan dan kondisi hutan bakau. Nah, gambar ini menunjukkan perkiraan konsekuensi hilangnya hutan bakau di Provinsi Suratani di Teluk Thailand. Wilayah ini hutan bakau di wilayah ini hilang hampir setengahnya di periode 1975 sampai 1993 untuk perluasan budidaya udang. Jadi hilangnya hutan bakau ini sebenarnya untuk dijadikan budidaya udang gitu loh. Jadi sebenarnya sama-sama menghasilkan manfaat ekonomi. Jadi di sini di estimasi kerugian yang ditimbulkan dari 1.200 hektar hutan bakau yang hilang, perlu adanya penelitian tambahan untuk mengetahui manfaat dari penggunaan pengganti hutan bakau, yaitu tadi dijadikan tambak udang. Sehingga bisa diambil kesimpulan apakah
keadaan ekonomi masyarakat di hutan tersebut akan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Nah, jadi tidak jarang juga kita diminta untuk melakukan analisis ekonomi tentang pemanfaatan lahan atau hutan. Apakah lebih baik digunakan sebagai tambak atau pariwisata dan lain-lain. Nah, yang studi kasus kedua ini hanya memperlihatkan satu aspek studi aja, yaitu tentang penilaian tentang pembibitan ikan, begitu kerugiannya. Kemudian ada biaya dan manfaat sistem kawasan lindung di Madagaskar ya. Jadi hasil pertanian, jadi gini, di Madagaskar itu lokasinya memiliki hasil pertanian yang stagnan, tetapi populasi terus meningkat sehingga menyebabkan pembukaan lahan untuk keperluan pertanian di sana, yang sebenarnya pembukaan lahan untuk pertanian akan mengancam keanekaragaman hayatinya. Nah, sebenarnya di um, kebijakan di Madagaskar ini mirip-mirip dengan yang dilakukan di Indonesia, yaitu menggunakan sistem kawasan lindung yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Daerah-daerah ini telah berhasil memperlambat deforestasi dalam batasannya. Jadi karena sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung, sebenarnya pengurangan hutan ini udah berhasil gitu. Nggak serta-merta langsung semua dijadikan kawasan pertanian. Nah, karena populasi tetap menanjak, dibukalah lahan pertanian di kawasan lindung. Banyak yang mempertanyakan apakah make sense untuk mengambil sumber daya di kawasan lindung sekaligus mencegah penggunaan lahan dan sumber daya kayunya. Nah, gambar ini mengilustrasikan hasil studi yang dilakukan untuk memperkirakan biaya dan manfaat sistem kawasan lindung dalam 10 tahun. Nah, di kolom pertama menunjukkan aliran total manfaat dari sistem kawasan lindung. Analisis ini diambil dari perspektif negara, tidak termasuk manfaat global atau semacam bantuan pembiayaan konservasi dari luar negeri. Perhitungan juga mencakup manfaat pariwisatanya. Terlepas dari biaya pengelolaan yang tinggi dan adanya pendapatan yang hilang dari penggunaan lahan tersebut, sistem tersebut diperkirakan memberikan manfaat yang baik bagi negara berkat jasa perlindungan daerah aliran sungai yang disediakan oleh kawasan lindung, manfaat pariwisata, dan pembayaran yang diterima untuk konservasi keanekaragaman hayati dari luar negeri. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh di gambar sebelah kanan, manfaat ini tersebar sangat tidak merata. Jadi ada konflik di situ. Masyarakat lokal menanggung beban biaya karena mereka dilarang menggunakan kawasan lindung, baik untuk pertanian atau untuk pengumpulan kayu bakar dan hasil hutan bukan kayu lainnya. Penggunaan air di hilir seperti petani beririgasi mendapatkan manfaat yang cukup besar. Hasil ini menegaskan bahwa Madagaskar mendapat manfaat dari sistem kawasan lindungnya, meskipun hal itu bergantung pada support dari komunitas global. Jadi dari maksudnya komunitas global adalah pembiayaan dari luar negeri. Beberapa seperti di Indonesia juga dapat dari NGO luar negeri. Hal ini juga menunjukkan perlunya dukungan mekanisme kompensasi yang sesuai pada masyarakat lokal kawasan lindung. Jadi karena di case ini masyarakat di daerah kawasan lindung itu tetap nggak bisa memanfaatkan sebagai pertanian dan nggak bisa juga ngambil hasil hutan non kayunya atau hasil hutan kayunya. Tetapi
yang mendapatkan air bersih justru di daerah hilir, padahal perlindungannya dilakukan oleh daerah hulu atau daerah kawasan lindung. Nah, daerah kawasan lindung ini perlu adanya di kesimpulan dari case 3 ini daerah lindung masyarakat daerah lindung perlu mendapat kompensasi dari masyarakat daerah hilir seperti itu. Nah, kemudian di case studi keempat, membayar layanan air di negara bagian New York. Jadi kota New York memperoleh pasokan air dari daerah aliran sungai di pegunungan Catskill, sebelah utara kota. Berkat filtrasi alami, air ini memiliki kualitas yang baik sehingga dapat digunakan tanpa filter. Namun pada akhir tahun 80-an, ada perubahan praktik pertanian dan urbanisasi yang meningkat di kawasan Catskill, mengancam kualitas air. Sumber polusi meningkat, termasuk ancaman kontaminasi limbah. Jika keadaan Catskill memburuk, harus ada fasilitas filtrasi. Setelah dilakukan perhitungan untuk menghasilkan 1,35 miliar liter air per hari, dibutuhkan 8-10 miliar dolar per tahun. Tentunya akan sangat mahal. Jadi untuk menghindari timbulnya biaya, ada beberapa pendekatan alternatif. Yang pertama, kota berinvestasi dalam melestarikan lingkungan di desa Catskill. Yang kedua, membeli area-area penting dan membayar petani untuk mengoperasikan pertanian dengan sistem minim pencemaran air. Yang ketiga, whole farm planning, yaitu kota membayar biaya operasional dan biaya modal investasi pengendalian polusi di setiap pertanian. Kemudian setelah diadakan diskusi, 93% petani di daerah aliran sungai telah memilih untuk berpartisipasi dengan perencanaan whole farm. Jadi mereka sepakat masyarakat di daerah kota membayar kompensasi biaya operasional dan modal investasi untuk pengendalian polusi di setiap lahan pertanian. Jadi investasi itu untuk mencegah polusi yang akan dialirkan ke daerah hilir. Nah, contoh ini menunjukkan bagaimana penilaian meskipun hanya sebagian dapat membantu menjelaskan tindakan alternatif. Oke, demikianlah contoh perhitungan analisis ekonomi biodiversitas dari beberapa kasus yang berbeda. Bisa menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Ada 4 pendekatan ya yang kemarin sempat kita bahas. Nah, kita sebagai perencana harus jeli akan permasalahan yang ada. Sehingga analisis yang akan kita gunakan itu tepat. Nah, file panduan valuasi ekonomi biodiversitas dari World Bank akan saya upload di LMS. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk pertemuan minggu ke-12 adalah penjelasan tentang tugas besar yang dilakukan secara berkelompok. Saya akan mengirimkan PDF-nya kepada ketua kelas. Silakan disebarkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.